Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Pada video ini saya berharap sahabat pembelajar dapat lebih memahami perbedaan dan implementasi dari ketiga jenis pembelajaran mesin ini. Tanpa berlama-lama, mari kita segera bahas. Pertama, mari kita bahas tentang supervised learning. Dalam supervised learning, kita menggunakan dataset yang sudah berlabel untuk melatih model. Artinya, setiap data dalam dataset memiliki jawaban yang benar atau label. Dataset pada supervised learning biasanya dalam bentuk tabel CSV, meskipun tidak selalu ya. Dan pada dataset supervised learning, kita menentukan kolom mana yang menjadi fitur atau variabel X, dan kolom mana yang menjadi label atau kelas atau variabel Y. Sebagai contoh, bayangkan kita memiliki kumpulan gambar kucing dan kelinci. Nah, mesin kita belum mengetahui mana gambar kucing dan mana gambar kelinci. Oleh karena itu, kita harus membantu dengan memberikan label atau nama terlebih dahulu. Model kita nantinya akan belajar dari gambar-gambar yang telah dilabel dan telah sesuai, sehingga saat diberi gambar baru, model kita nantinya dapat mengklasifikasikan apakah gambar itu kucing atau kelinci. Supervised learning sangat berguna untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, regresi, dan deteksi objek. Berbeda dengan supervised learning, dataset dalam unsupervised learning tidak memiliki label. Lalu, jika dataset tidak memiliki label, bagaimana cara mesin dapat mempelajari data tidak berlabel tersebut? Saya akan memberikan sedikit gambaran kasus. Misalnya kita memiliki toko makanan, dan kita ingin mengelompokkan profil atau minat dari ribuan konsumen toko kita. Sehingga kita bisa nantinya merekomendasikan atau menawarkan makanan berdasarkan apa yang mereka sukai. Pada kasus ini, kita bisa memanfaatkan misalnya history atau rekam jejak belanja dari konsumen. Misalnya, konsumen mana yang menyukai makanan dominan gurih, manis, atau lain-lain. Namun, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa memprediksi makanan kesukaan konsumen jika konsumen tersebut baru membeli satu atau dua makanan saja. Dengan machine learning, kita bisa menggunakan satu atau dua data pembelian tersebut, lalu mencari konsumen lain yang memiliki kemiripan dengan satu atau dua data tersebut. Nantinya, mesin kita akan mengelompokkan atau melakukan klaster konsumen berdasarkan kesamaan atau kemiripan data. Artinya, model atau algoritma dapat menemukan pola dan struktur di dalam data berdasarkan kemiripan dari data tersebut. Dengan kata lain, nantinya kita memiliki kumpulan data pelanggan dan kita ingin mengelompokkan mereka berdasarkan perilaku belanja. Model seperti unsupervised learning dapat menemukan atau melakukan klaster atau grup di dalam sebuah data. Dan ini tanpa perlu adanya pelabelan. Unsupervised learning sering digunakan untuk clustering, pengurangan dimensi, dan deteksi anomali. Dalam reinforcement learning, mesin atau agen belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan. Agen menerima umpan balik dalam bentuk reward atau penalti dan menggunakan informasi ini untuk membuat sebuah keputusan. Contohnya pada kasus sistem penerjemah atau translation, dalam proses pengembangan, sistem penerjemah biasanya meminta pengguna untuk memberikan star atau rating terhadap hasil terjemahan. Nah, semakin tinggi tingkat terjemahan, ratingnya, artinya mesin akan semakin paham bahwa penerjemahannya sesuai. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pada kasus lain juga, kita bisa mengambil kasus misalnya sistem atau agen pemainan video game yang harus belajar cara mencapai skor tertinggi. Jadi, agen akan mempelajari setiap tindakan yang menghasilkan poin dan memberikan reward. Sedangkan tindakan yang salah
mungkin mendapatkan penalti. Agen machine learning akan belajar strategi terbaik dari pengalaman yang ia dapatkan berdasarkan reward yang telah didapatkan. Jadi nanti alurnya atau rute gerakannya akan sesuai dengan reward atau penghargaan yang telah dia dapatkan. Oleh karena itu, reinforcement learning sendiri banyak digunakan dalam robotika, permainan atau video game, dan sistem rekomendasi. Baiklah, sahabat belajar, kita telah membahas tentang dasar-dasar supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Jika disimpulkan, supervised learning memerlukan data berlabel, unsupervised learning menemukan pola dalam data tanpa label, dan reinforcement learning melibatkan agen yang belajar dari lingkungan melalui reward atau penghargaan dan penalti. Semoga sahabat belajar dapat memahaminya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hartono dari guruvirtual.id. Salam semangat.